dan sangat-sangat berkelas saat Bang Fachri Hamzah menyampaikan sebuah pidato yang amat menggelegar, membuat para kaum sakit hati tidak bergeming sama sekali, termasuk komplotan Mega. Dan kali ini Bung Fachri Hamzah akan menyampaikan visi dan misi program mulia dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak. Mereka dibuat tak berdaya. Pak Prabowo, itu dua saja pikirannya yang paling menonjol. Pertama adalah mengatasi kebocoran, ini yang paling kuat, dan Bapak Ibu sekalian hari-hari ke depan akan melihat itu semakin kuat. Jangan lupa ini sekarang Pak Prabowo bikin Kementerian Desa khusus, ada Kementerian Koperasi, Pak. Sebelum koperasi ada Kementerian Desa, ada Kementerian Transmigrasi, Pak. Khusus juga dibikin. Koperasi dipisah dengan UKM sebagai pelaku. Jadi niatnya adalah mau mengaktifkan aktor-aktor ekonomi lokal sebagai satu gerakan perekonomian yang masif, sehingga yang sejahtera dari investasi pemerintah di sektor ini lebih masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih karena saya ingin menggunakan forum ini untuk sedikit merekonstruksi cara berpikir dari pemerintahan baru terkait perumahan. Karena saya lihat ada banyak simpang siur yang mungkin perlu kita diskusikan secara lebih baik, mumpung pemerintahannya masih baru 50 hari sekarang ini, 51 hari. Sebelum saya mulai, mungkin tolong Pak Masuri, bukunya saya pengen dibawa ke depan ya. Yang biru satu aja. Yang itu. Ini buku saya kasih ke Kata Data, bukunya Pak Prabowo. Taruh di situ. Ini gratis ini, kalau di Gramedia satu buah itu 600.000. Karena sekali lagi kita mesti balik ke ide awalnya dulu. Ini mumpung kita masih punya waktu. Di dalam dua buku yang pertama, yang putih itu ditulis oleh Pak Prabowo cukup lama, Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang kedua Strategi Transformasi Bangsa, dan yang biru itu kebetulan buku saya, trilogi, karena dulu saya pernah memimpin DPR bidang Kesra, jadi saya menulis 3 buku untuk merekonstruksi kesejahteraan di Indonesia. Nah, kira-kira janji kampanye Pak Prabowo itu datang dari buku ini. Dan yang paling kuat, kalau kita baca semua buku Pak Prabowo, itu dua saja pikirannya yang paling menonjol. Pertama adalah mengatasi kebocoran. Ini yang paling kuat, dan Bapak Ibu sekalian hari-hari ke depan akan melihat itu semakin kuat. Karena itulah yang berulang-ulang beliau tulis, bahkan pernah sampai ramai karena dia menganggap membesar-besarkan angka kebocoran. Padahal itu kutipan lama dari Pak Cum, dari Pak Mitro. Tahun 91 beliau berpidato di Surabaya, 91 atau 84 saya lupa itu, 84 kalau tidak salah. Beliau berpidato tentang kebocoran APBN 30%. Dan sekarang ditambah lagi dengan kebocoran-kebocoran lain, khususnya sumber daya alam, yang sedang beliau konsolidasikan sebagai program intinya. Kebocoran di dalam APBN harus dihentikan, dan kebocoran di luar APBN harus dihentikan dengan segala cara. Hari-hari ke depan kita akan menyaksikan itu.
Yang kedua adalah, kalau ini sisi pemasukan, yang kedua adalah di sisi pengeluaran. Inti dari gagasan beliau adalah mengakhiri gap dan kemiskinan. Karena kita tahu ini buku ini penuh dengan gambar, nanti teman-teman bisa mengeksplor bagaimana kritik beliau tentang 1% menguasai 36% tanah atau bahkan 60% tanah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga dua kombinasi policy inilah nanti yang melahirkan begitu banyak institusi-institusi baru. Dan antara misalnya itu kan konsolidasi aset di luar APBN. Gitu. Kementerian Perumahan itu sebenarnya mengeksekusi satu program yang dianggap kok sulit banget menyelesaikannya di negara kita ini. Kita sudah swasembada sandang karena semua orang udah pakai baju, ya. Swasembada pangan beliau selesaikan sekarang ini dengan memberikan otoritas yang kuat kepada Kementerian Pertanian. Sampai-sampai kemarin Kementerian Pertanian hampir saja mengambil direktorat air dari PU karena ada kritik kepada PU bikin bendungan tanpa irigasi gitu. Dalam rangka ini pangan ini. Karena kita negara besar, ketahanan Indonesia ditentukan oleh apakah kita sanggup memberi makan rakyat atau tidak. Kalau rakyatnya makan setiap hari nggak akan ada pergolakan politik. Mau perang orang di luar silahkan, tapi kalau rakyat kita makan tidak ada masalah. Kalau swasembada. Tapi kalau perut rakyat ini tergantung kepada bangsa lain, itu yang dianggap oleh beliau berbahaya. Swasembada pangan kita kejar. Bahkan turunannya swasembada pangan kemudian adalah terkait tadi itu keseimbangan itu, maka ada gerakan makan bergizi. Karena diidentifikasi salah satu sebab dari ketimpangan ini adalah karena ada orang yang kurang gizi, lalu kemudian kemampuannya untuk memahami ilmu pengetahuan dan sebagainya sulit, menciptakan ketimpangan di kemudian hari. Saya ingat dulu mentor saya almarhum Pak Adi Sasono yang dia katakan, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, katanya begitu. Nah, jadi ini caranya. Nah, yang ketiga itu adalah papan. Jadi kami ini sebenarnya diberikan beban untuk menyelesaikan masalah papan, tapi bukan papannya saja, tapi papan yang punya efek secara masif kepada kesejahteraan. Itu sebabnya satu-satunya kementerian yang dilahirkan melalui satu mekanisme yang sangat hati-hati, karena beliau membentuk Satgas Perumahan